Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Bu Rizky. Sebelum mulai pembelajaran, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, Bu Rizky akan memberikan materi tema 7, subtema 3, pembelajaran 4, perkembangan teknologi. Sebelum mulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu 1. Siswa dapat menemukan bermacam-macam hasil produksi teknologi produksi sandang di lingkungan setempat dengan tepat. Kedua, siswa dapat menulis pokok-pokok informasi mengenai teknologi produksi sandang dengan memperhatikan penggunaan kaidah EIB dengan tepat. Ketiga, siswa dapat menjelaskan pentingnya memahami keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. 4. Siswa dapat menulis cerita tentang pentingnya memahami keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. 5. Siswa dapat menjelaskan gerak dasar meluncur dalam aktivitas air dengan tepat. 6. Siswa dapat mempraktekkan gerak dasar meluncur dalam aktivitas air dengan tepat. Dengarkan cerita gurumu tentang cara menjaga keselamatan di kolam renang. Pagi hari, Siti menerima pesan singkat dari Lani melalui ponsel milik ibu. Rupanya, Lani mengajak Siti untuk berenang bersama. Siti meminta izin kepada ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu. Ibu mengizinkan Siti pergi berenang. Ibu meminta Bibi untuk menemani Siti pergi berenang. Berenang merupakan olahraga yang baik. Pada saat berenang, semua anggota tubuh bergerak. Namun, kita harus waspada akan bahaya berkegiatan di air. Bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah tenggelam. Agar tetap selamat saat berenang, kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir. Jadi ketika kalian berpergian untuk berenang, diusahakan bersama orang tua atau orang yang lebih mahir ya anak-anak, supaya kita tetap selamat dalam melakukan kegiatan tersebut. Perhatikan poster yang cara menjaga keselamatan diri di kolam renang sebagai berikut. 1. Pastikan pakaian yang dikenakan adalah pakaian renang. 2. Lakukan pemanasan terlebih dahulu ya anak-anak sebelum masuk ke dalam kolam renang. Ketiga, lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang. Keempat, lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam dangkal. Kelima, kenakan pelampung agar lebih aman. Berikut adalah tadi sudah beberapa contoh poster bagaimana kita menjaga keselamatan diri ketika berada di kolam renang. Jadi kita harus benar-benar menjaga, mematuhi tadi ya anak-anak prosesnya menjaga keselamatan. Selanjutnya, setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelepon ibu. Dayu meminta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti.
Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Baca teks berikut ya anak-anak, alat komunikasi tulisan. Untuk selanjutnya, setelah kalian membaca teks tersebut, lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan teknologi komunikasi. Coba kalian buat pada buku tugas kalian, terus tulis soal-soalnya, kemudian lingkari manakah yang menurut kalian itu adalah dihasilkan dari teknologi komunikasi. Setelah itu, temukan kalimat utama dari paragraf ringkasan teks alat komunikasi tulisan tadi ya anak-anak. Jadi kalian sebelum mengerjakan tugas tersebut, kalian pahami dulu apa isi dari teks alat komunikasi tulisan. Setelah mendapat izin dari ibu, Dayu dan teman-teman segera menuju rumah Siti. Mereka mendapatkan tugas untuk mencari informasi mengenai alat komunikasi. Siti akan mencari informasi di internet. Dayu mencari informasi dari buku-buku dan majalah. Lani akan menelepon pamannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Udin membantu meringkas hasil informasi. Edo akan menuliskannya pada sebuah buku. Benny bertugas membuat gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang beragam atau berbeda-beda. Dapatkah kerjasama dapat terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang berbeda atau kemampuan yang beragam? Coba kalian pahami dari cerita yang tadi, coba diskusikan. Menurut kalian apakah bisa dengan bekerja sama, dengan memiliki kemampuan yang berbeda, kerjasama itu bisa terlaksana dengan baik? Nah, setelah kalian diskusikan bersama temanmu atau kelompok kalian, nah buatlah 5 temanmu atau 3 temanmu yang menurut kamu memiliki keterampilan khusus atau memiliki kemampuan yang berbeda dengan teman yang lain. Coba ditulis dan digambar menurut kalian sebagus mungkin ya, nanti dikerjakan pada buku tugas. Kemampuan dan keterampilan setiap anak atau setiap orang berbeda-beda. Namun, perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Menurut Kamus KKBI, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Menurut kalian, apakah kemampuan setiap orang itu sama? Coba dikerjakan. Terus bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Apa yang kamu lakukan atau sikap kalian kepada orang yang memiliki keberagaman yang berbeda? Terus diskusikan pentingnya memahami perbedaan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian diskusikan, apa sih pentingnya kita memahami perbedaan, apa sih pentingnya kita memahami keberagaman. Nah, coba diskusikan dan kerjakan pada buku tugas kalian ya. Nah, demikian materi yang dapat Bu Rizky sampaikan.
Semoga informasi dan pengetahuan yang Bu Rizky sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1 meter. Apabila dalam penyampaian materi ada kata yang kurang berkenan, Bu Rizky mohon maaf ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.